ciri-cirinya kalau waliullah itu tidak pernah meludah ke kanan. Begitu dia sadar ada yang mengamati, dia meludah ke kanan. Apapun yang diduganya kalau ini bukan wali, dia lakukan, nggak ada masalah. Ya, karena dia lebih tersembunyi. Nah, kenapa waliullah ini disembunyikan? Ini adalah rahmat dari Allah juga. Sebab untuk mengurangi dosa-dosa kita. Kalau Anda tahu, yakin bahwa seseorang itu wali, maka hukumnya apapun yang dia perintahkan Anda wajib mengikuti. Kalau nggak tahu, ya enggak. Artinya sengaja disembunyikan itu supaya kamu jangan banyak dosa. Ya, seperti itulah kira-kira, sangat tersembunyi sekali. Dan kadang-kadang juga seringnya ya bisa melakukan sesuatu mungkin secara syariat anggapnya terlarang lah dilakukan semacam itu. Nah, itu kira-kira semacam itu. Kemudian saya juga mencari kebenaran itu dari jalur syariat. Bertahun-tahun saya mencari. Seperti kita baca kitab-kitab agama ya, seperti Taqaiqul Akhbar. Saya baca. Saya kecewa. Enggak, ini enggak nyampe. Baca lagi Sulamut Taufik. Ya, mungkin Pak Profesor Mudin masih hafal ya, Sulamut Taufik. Mungkin begini mah. Apalagi Ukudrujen. Mana mungkin. Masa perempuan dinisakan seperti itu? Ya, karena di situ dikatakan idza talaba rajulu imra'atahu fa'abat manama wa huwa ghadban la'anaha al-malaikatu hatta tusbih. Ketika suami minta kepada istrinya, atau minta apa, pokoknya minta, kemudian istrinya enggak memberi, maka perempuan tadi dilaknat sampai subuh oleh malaikat-malaikat. Artinya kah seperti itu kah? Enggak mungkin. Enggak. Sampai Riyadhus Shalihin, sampai Qudulujen, sampai semua saya baca. Enggak. Bukan. Ini bukan jalan ke sana. Artinya gimana? Semua apapun ajaran yang semuanya tidak menghormati, memuliakan kemanusiaan, jangan berharap Anda menemukan kebenaran di situ. Ya, makanya sampai akhirnya secara syariat juga kita mengenal bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu kan dulu melarang. Ini Al-Quran tulis, ucapanku jangan ditulis, tapi dituliskan. Iya. Kemudian karena ditulis setelah 2 abad yang kemudian, sampai akhirnya nggak tahu itu siapa yang pertama kali, tapi yang jelas kira setelah abad kedua sampai abad kelima itu sampai hadis-hadis Nabi bisa menasakh Al-Quran. Ini juga nggak masuk akal sama saya. Kemudian di dalam hadis-hadis sendiri bergeser dari Al-Quran kepada Al-Hadis. Ini sudah diisyaratkan dalam Al-Quran, Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, kata Kanjeng Nabi, umatku sudah meninggalkan Al-Quran, bergeser. Sumbernya bukan pada Al-Quran lagi, pada Al-Hadis-hadis itu. Termasuk juga orang murtad dibunuh mati. Nggak ada dalam Al-Qurannya, itu adanya dalam hadis. Ya, orang murtad sampai Syekh Yusuf Al-Qaradawi dikonfirmasi oleh wartawan dari Al Jazeera. Syekh Qaradawi, kenapa kok orang murtad dihukum mati? Ya kalau tidak demikian nanti Islamnya habis katanya. Ya, itu kan mufti di Abu Dhabi di sana. Kemudian juga termasuk juga ayat rajam juga. Kalau pezina laki pezina perempuan kalau belum kawin, ya azaniyat wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, kalau orang yang sudah yang hukumnya rajam mana enggak ada. Itu dalam Al-Qur'an adanya katanya asy-syekh wa syaqatu idza zanaya farjumuhuma nakalan minallah. Tapi mana ayatnya? Ayatnya di Masjid Aisyah ditaruh di kolong ranjang dipatok ayam. Artinya ayatnya dinasah, dibuang, tapi hukumnya berlaku. Undang-undang pasalnya dibuang, hukumnya berlaku. Semuanya nggak masuk akal. Sebenarnya tidak mungkin.
Karena mesti harus rasional, ya harus persis manusiawi. Satu rasional, dua mesti harus manusiawi. Bagaimanapun juga kita manusia. Kemudian juga